Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman yang menonton di channel Bakul HP Second ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tentunya panjang umur, rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung dan memberikan respon positif di channel Bakul HP Second ini supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mengupload seputar HP second yang ada di toko kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya. Nah, kali ini saya langsung mau mereview Oppo A12 dengan berbagai pertimbangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali dan selalu saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya, khususnya bagi yang untuk membeli HP second yang harus kita waspadai dan juga harus kita teliti, yaitu dengan memeriksa secara detail dari HP second itu sendiri ya. Nah, sangat perlu saya ingatkan dan saya pertegas kembali bahwasanya HP sekarang itu memang banyak sekali yang menjual murah walaupun dia baru dengan spesifikasi tinggi, misalkan RAM 6/128 GB atau mungkin di atasnya di sekitaran harga di bawah 2,5 juta atau di bawah 2 jutaan. Nah, itu perlu kita waspadai. Karena kenapa? Karena memang sejalan canggihnya modernisasi teknologi yang sangat canggih, itu banyak sekali apa ya istilahnya, untuk orang yang pinter-pinter itu bisa mengakali dari HP itu sendiri supaya bisa dijual, seperti kayak HP refurbish, kemudian HP yang mungkin nge-lag atau mungkin mati dihidupkan kembali. Nah, perlu kita hati-hati dan cek secara keseluruhannya. Nah, di sini kemarin juga ada yang berkomentar di kolom komentar channel ini bahwasanya apa ya istilahnya itu, di deretan HP Oppo tuh banyak yang nggak asli atau KW-KW gitu ya. Nah, maka dari itu perlu kita ingatkan, sebelum kita membeli HP perlu kita cek ya, terutama di nomor IMEI. Gimana caranya? Bintang pagar 06 pagar. Kita samakan dulu ini. Ini hal yang paling utama yang perlu kita cek. Samakah dengan dashboard yang ada di sini ya? Apakah sama? Kalau sama berarti oke, berarti HP itu memang benar-benar ori atau emailnya belum pernah diganti atau dioprek. Kemudian yang kedua, di dashboardnya masih ada segelnya gini atau enggak. Inilah paling utama. Yang kedua, yang paling sering sekali kita tertipu, kalau emang ini masih ada bekasan segel seperti ini, berarti itu memang benar-benar original, bukan KW gitu ya, atau mungkin belum refurbish gitu ya gitu. Kemudian untuk cara ketiga lagi, sebetulnya banyak sih, ada beberapa langkah yang perlu kita ingin review, tapi nanti kita bikin video lagi untuk khusus untuk cara mengecek keaslian atau keorian dari HP second tersebut. Nah, kali ini cuma sebatas untuk apa ya istilahnya itu, sebatas informasi buat kita semuanya. Sebelum kita mengulas spesifikasi dari Oppo A12 ini, sebentar saya ingin menyampaikan tentang cara-cara untuk melihat dari keaslian HP itu. Kemudian untuk cara yang ketiga, bintang pagar 888 pagar. Otomatis dia ada barcode di sini. Nah, di sini pasti ada muncul. Ketika tidak muncul berarti itu sudah apa ya, misalnya sudah dioprek gitu ya. Gitu. Kemudian ada lagi kode-kode yang paling kita jumpai itu di bintang pagar 6 6776 pagar. Di sini dia akan menampilkan spesifikasi software ya, dari model Android versinya, baseband, kernel, dan ini semua pasti ada dan otomatis harus sama di sini. Jika tidak sama, wah hati-hati, itu barang sudah pernah dioprek atau sudah diganti dengan custom ROM yang lainnya. Oke, itu secara singkat saja.
Kemudian ada beberapa banyak langkah yang masih perlu kita ulas, tapi ini cuma sebatas singkat aja, singkatnya gitu. Nah, dari Oppo A12 ini, dia ini salah satu HP brand Android yang memiliki RAM yang dibilang ya menengah ke bawah, di sekitaran RAM 464 GB. Dan itu banyak sekali ya untuk spesifikasinya, ada RAM 332, ada yang RAM 464, ada yang RAM 128 gitu ya, tergantung spesifikasinya. Nah, dari Oppo A12 ini itu menawarkan desain yang sangat menarik dengan ketebalannya hanya 8,3 mili. Kemudian bobotnya 165 gram dan bodi dari Oppo A12 ini itu sangat ramping ya, nggak terlalu tebel. Karena ini juga mempengaruhi dari faktor baterai, nanti ya kita bahas. Kemudian untuk materialnya yang digunakan ini juga adalah jenis plastik ya, tapi plastiknya sangat kuat ya, tidak mudah retak. Sedangkan untuk layarnya terbuat dari glass dari Corning Gorilla Glass 3 ya. Ya lumayan masih oke lah gitu ya. Dan untuk ukuran layarnya ini sekitar 6,2 inci ya, masih terbilang mini ya, nggak terlalu besar juga. Kemudian untuk sistem Androidnya bisa kita buka di tentang ponsel atau di kode tadi ya, yang saya sempat buka tadi. Kita lebih gampangnya aja langsung kita buka tentang ponsel. Di sini ada namanya, ada modelnya, ada versi Androidnya 9, kemudian penyimpanan perangkatnya ada 64 GB, kemudian ada RAM-nya 4 GB. Kemudian nah ya, inilah dari tampilan tentang ponsel yang ada di Oppo A12. Kemudian untuk kameranya, kamera untuk di belakang, kamera belakang itu dia memakai kamera 13 megapiksel, 2 kamera ya, dan ditambah lagi lampu LED-nya, dan juga ada sidik jarinya. Kemudian yang satu ini kamera utamanya 13 megapiksel dan yang kedua ini 2 megapiksel ya. Kemudian yang di depan itu memakai single kamera, yaitu 5 megapiksel, mohon maaf 5 megapiksel. Lumayan lah ketika kita pakai untuk foto dan kebutuhan kita sehari-hari. Dan untuk casnya masih menggunakan tipe biasa, belum tipe C. Ada bolongan jack audionya yang 3,5 mili, ada speaker mono, dan juga ada mic untuk kita telepon atau merekam suara dengan warna abu-abu kalau nggak salah nih ya, abu-abu. Nah itu jaringannya 4G dan juga memakai dual SIM ya, dual SIM nano. Kemudian bisa up di memori 256 GB ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nah ini yang lebih akurat teman-teman ya, perlu saya ingatkan lagi, kita langsung bisa cek emailnya di Google ya, dengan mengetikkan nomor emailnya di sini ya, di sini ya teman-teman. Kementerian Perindustrian, cek email di sini. Kita masukkan apakah di antara email yang ada di HP ini terdaftar di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan cara bintang pagar 06 pagar. Nah, dari antara email kita ambil satu, kita cek 86 07 03 056 7142 13. Kita cek, kita cari apakah dia terdaftar atau tidak. Nah, di sini muncul keterangan email terdaftar di database Kemenperin. Nah, berarti bahwasanya HP ini HP yang ori dan masih oke dan belum pernah dioprek gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Bagi yang nonton jangan lupa berikan dukungan yang positif, dan juga jika tayangan ini atau video ini tidak berkenan atau mungkin sedikit kurang pas di hati, monggo di-skip aja nggak apa-apa. Dan juga saya mohon mudah-mudahan kita semuanya
sehat selalu dan juga bisa diberikan kelancaran untuk mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.